Komisi 3 DPR mencecar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam sekaligus ex officio Ketua Kompolnas Mahfud MD terkait kasus kematian Brigadir Joshua. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah kritik Komisi 3 terhadap sepak terjang Kompolnas merespon kasus kematian Brigadir J. Sebelum bersih-bersih yang lain, seyogianya bersih-bersih Kompolnas dulu, Pak. Ya. Itu yang harus dilakukan, dan tolong dijelaskan sesuai dengan Perpres nomor 17 2011 ini kan sudah jelas tupoksinya Kompolnas. Karena sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, terjadinya dispute informasi distorsi di publik ini, kontribusi Kompolnas ada, Pak. Ya, Bapak pada saat itu sedang naik haji. Begitu Bapak tweet, agak berubah Pak Benny Mamoto. Ada tweet Bapak itu. Ya kalau nggak ada tweet Bapak itu, ya saya menduga Pak Benny Mamoto seperti juru bicaranya Polri. Mengaminin semua. Bayangkan kita sama-sama orang hukum, Pak Mahfud, masa iya ada konferensi pers Karopenmas, nggak ada barang buktinya, kemudian dilanjutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, nggak ada barang buktinya, bahkan Kapolres Jakarta Selatan pegang-pegang kertas lembar, ini visum sementara. Nah, dan itu pula yang diterima oleh Pak Benny Mamoto. Pertanyaan saya, peristiwa ini sudah seperti apa? Introspeksi internal yang dilakukan oleh Pak Mahfud terhadap Kompolnas sendiri. Ada nggak reposisi atau kena ada seperti kami, ada periodisasi? Tidak boleh. Karena sepanjang pengetahuan kami juga Kompolnas, komisionernya juga terlalu akrab dengan Polri-nya. Bukan cuma Komisi 3 akrab, Kompolnas juga. Bahkan yang kami ketahui, mobil dikasih, sopirnya polisi, ajudannya juga polisi. Nah kalau ada fasilitas-fasilitas seperti itu, apa yang mau kita harapkan, Pak? Dari Kompolnas. Kalau Pak Mahfud kan sangat sibuk urusan negara ini. Bukan memikirkan hanya Kompolnas. Jadi saran saya Pak Mahfud, konsolidasi dulu Kompolnas. Kemudian kelima, apa saran-saran terhadap Polri ini, Pak? Sesuai dengan tupoksi Pak Mahfud, sesuai dengan tupoksi Kompolnas. Supaya kita berharap Polri ini lebih maju, ya. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Benny Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Ada terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lamban. Tapi kan goalnya sudah kita rasakan, Pak. Karena kita mencintai Polri ini, saya senang statement Pak Mahfud. Terakhir saya ikutin di Akbar Faisal podcast, ya, bahwa tidak mau menarik-narik terlalu jauh. Karena isunya jadi liar ini. Gara-gara peristiwa Pak Sambo ini. Ganti Kapolri, revisi Undang-Undang Nomor 2, Polri dibawa ke Mendagri. Nah itu jadi liar seperti itu. Nah langkah-langkah berikutnya seyogianya kita bisa bersama-sama Pak Mahfud dengan jam terbang Pak Mahfud, dan Pak Mahfud salah seorang mungkin yang sangat didengar oleh Presiden Jokowi, mata dan telinga Presiden Jokowi, ya kita benahi Polri ini, Pak. Karena sekarang ini sejak reformasi Polri ini ada yang menilai sudah agak terlalu jauh, Pak. Tadi ada yang menyinggung kawan soal lifestyle-nya, ya. Bahkan istri Kapolsek, seorang Kapolsek main di medsos luar biasa. Saya nggak ngerti medsos, yang beritahu anak saya, Pak. Untung juga saya nggak ngerti medsos. Anak saya, Pak, ini Pak Kapolsek aja begini. Ini Pak istri ini, katanya. Nah, soal-soal seperti itu Pak. Sehingga orang menganggap
Sekarang yang paling kaya itu polisi, Pak. Kalah anggota DPR, Pak. Iya kan, Pak Suding? Nah, kewenangan, tolong juga Pak Mahfud evaluasi. Saya setuju, saya juga sudah ngomong soal propam. Nah, satgas-satgas lagi, satgas pangan segala macam itu masih ada. Ya. Nah, itu dibubarin semua, Pak. Jadi kita bicara sekarang, saya kira soal Pak Sambo ini sudah mau ending lah ini. Ya, bukan ending juga, sudah mau ending lah. Saya juga kaget, istrinya juga tersangka ya. Tapi yang kita harus jaga ke depan seperti apa reformasi Polri ini, Pak. Dan selain propam, apalagi yang kita amati, kita rubah dia, kita reformasi dia. Ya, propam ini dia penyelidik, dia penyidik, dia jaksanya, dia hakimnya. Dan semua orang gerah dengan propam sekarang. Dan perkapnya itu saya dengar yang merancang Pak Sambo. Ya, yang merancang perkap itu. Perkap 27 atau berapa itu ya. Itu Pak Sambo yang merancang itu. Ya bagaimana saya juga kalau untuk jabatan saya buat dong full power. Nah, apalagi yang full power, Pak? Nah, tolong juga Bapak berikan penguatan kepada Kapolri supaya dia tough. Supaya dia juga bisa menjadi dirinya. Dia nggak ragu menindak dari mulai terbawah sampai paling atas. Dan itu konsisten, harus dilakukan. Supaya Polri ini dalam pandangan saya Pak Mahfud, bulan 10 udah selesai lah ini. Ya. Karena tahun depan tugas Polri berat. Persiapan Pileg Pilpres. Jangan terlalu lama ini Pak Mahfud. Bulan 10 tuntaskan ini dan tuntaskan reformasi termasuk anasir-anasir Pak Sambo yang ada di Mabes dan juga yang tidak merah putih dengan Kapolri harus dituntaskan. Pak Trimet. Ya. Terima kasih Oke. pimpinan. Terakhir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.